Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilia Anggraini dengan NIM S1A12304 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang salah satu contoh penerapan e-government yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekarang itu sudah banyak layanan pemerintah yang sudah bisa diakses melalui ponsel. Nah, itulah yang dimaksud dengan e-government. E-government itu yaitu penerapan teknologi digital berbasis layanan publik agar memberikan layanan yang lebih efisien, lebih terbuka kepada masyarakat dan bisa membantu pemerintah juga dalam mengoperasikan teknologi yang sudah berkembang saat ini, salah satunya yaitu aplikasi JKN Mobile untuk memberikan layanan kesehatan secara online. Jadi BPJS Kesehatan itu mengembangkan aplikasi JKN Mobile itu pada tahun 2017 dengan tujuan utama untuk memudahkan peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan secara online, mendapatkan informasi seputaran kesehatan, dan juga terutama mereka yang ingin membayar iuran tanpa harus datang ke kantor. Jadi mereka itu semuanya bisa mengakses di satu aplikasi yang bernama Mobile JKN. Dengan adanya aplikasi Mobile JKN ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Seperti saya pribadi yang selaku pengguna BPJS. Nah, saya sendiri sebagai pengguna aplikasi Mobile JKN ini sangat terbantu karena saya bisa mendaftar BPJS Kesehatan itu melalui aplikasi Mobile JKN ini tanpa harus saya pergi ke kantornya gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan kita sebagai masyarakat untuk bisa mengakses semua layanan kesehatan dengan menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Mobile JKN. Nah, terus apa manfaatnya bagi masyarakat? Yang pertama, tentunya untuk memudahkan akses layanan. Nah, jadi JKN Mobile ini sangat memudahkan sekali masyarakat. Karena apa? Karena itu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini yang sangat membantu masyarakat, baik dia mau mengecek status, mau dia mengecek riwayat pelayanannya tanpa harus pergi ke rumah sakit ataupun ke puskesmas terdekat. Terus yang kedua itu ada mengurangi antrian. Nah, kalau biasanya kita sering antri yang panjang di rumah sakit ataupun di puskesmas untuk mengecek layanan kesehatan, di aplikasi JKN Mobile ini masyarakat itu tidak perlu lagi antri. Karena apa? Karena sudah fitur-fiturnya sudah lengkap semua. Mau konsultasi apa, mau periksa apa, semuanya itu secara online bisa kita lakukan di aplikasi Mobile JKN ini. Terus yang ketiga, adanya fitur konsultasi dengan dokter. Jadi ada fitur konsultasi dengan dokter di mana peserta itu bisa berkonsultasi kesehatan dengan dokter di mana ia terdaftar tanpa harus datang. Nah, itulah manfaat bagi masyarakat. Terus ada juga nih manfaatnya untuk pemerintah. Yang pertama itu efisiensi operasional. Jadi dengan adanya fitur-fitur sistem digital seperti ini, pemerintah itu bisa mengembangkan dan melatih skill mereka dalam mengoperasikan teknologi digital, apalagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Di aplikasi Mobile JKN ini sangat membantu mereka dalam mengurangi proses manual dan beralih ke fitur-fitur digital begitu. Terus yang kedua ada mempercepat proses administrasi. Jadi pada saat peserta itu konsultasi misalnya di rumah sakit ataupun di puskesmas, dulu kan manual, pasti lama. Ini berkaitan dengan antrian yang panjang. Nah, dengan adanya fitur-fitur digital di aplikasi Mobile JKN ini, pemerintah atau aparatur-aparatur yang bekerja di bidang kesehatan itu sangat terbantu karena mereka tidak perlu lagi menggunakan atau mencatat dengan sistem manual, tapi beralih ke sistem digital. Selanjutnya, menurut jurnal yang saya kutip, ada pula gangguan atau hambatan-hambatan yang ada dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN ini. Yang pertama itu ada kesenjangan akses digital, yang kedua ada literasi digital, dan yang ketiga itu ada kesiapan sumber daya manusia. Jadi kesenjangan akses digital ini
itu sangat berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi mobile JKN ini, karena ini adalah aplikasi online di mana harus membutuhkan jaringan internet, dan ini tuh belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah pelosok, di daerah-daerah terpencil seperti pegunungan atau pedesaan yang mendalam. Mereka terhambat menggunakan aplikasi ini karena kurangnya konektivitas atau internet jaringan yang memadai di daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada literasi digital. Jadi sebagian peserta, terutama lansia itu dengan keterbatasan pengetahuan dan juga pendidikan, sehingga mereka itu enggan atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi mobile JKN ini. Terus yang ketiga ada kesiapan sumber daya manusia. Jadi para pegawai ataupun penyelenggara itu juga masih membutuhkan yang namanya pelatihan kerja agar mereka itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan proses yang transparan, akuntabilitas dan juga efisien, sehingga praktis mempermudahkan masyarakat dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis digital itu seperti mobile JKN, yang dimana merupakan aplikasi yang bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat mengenai kesehatan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang solusi untuk menangani gangguan atau hambatan yang ada pada penggunaan aplikasi mobile JKN ini. Yang pertama itu ada peningkatan infrastruktur dan konektivitas untuk wilayah-wilayah yang belum memadai jaringan internetnya. Terus yang kedua ada melakukan pelatihan dan literasi digital kepada publik agar mereka itu juga bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi dengan baik. Terus yang ketiga itu ada mengoptimalkan fitur digital dan juga layanan online kepada masyarakat agar mereka itu terdorong untuk beralih dari sistem manual ke sistem digital. Jadi seperti itu, karena dengan sistem digital ini kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita untuk bisa mengelola yang namanya itu pelayanan yang berbasis teknologi. Adapun kesimpulan dari materi saya adalah aplikasi mobile JKN ini adalah salah satu contoh nyata penerapan e-government yang ada di Indonesia dan berhasil diakses oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan proses administrasi yang lebih efektif, efisien, dan juga transparansi. Harapannya penerapan e-government di masa depan dapat berkembang menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, sehingga Indonesia bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih unggul dan juga terpercaya, sehingga masyarakat juga bisa sadar akan pentingnya digital bagi masa depan bangsa Indonesia. Baik, itu saja materi dari saya tentang mobile JKN sebagai penerapan e-government. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.